Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Masih kajian kita mengulang sejarah terkait kehidupan Rasulullah di awal-awal aktivitas beliau sebagai manusia sejak lahir sampai menjelang kerasulannya. Di pertemuan yang lalu sampai pada usia beliau 8 tahun ketika kakeknya Abdul Muttalib berpulang ke rahmatullah, dan beberapa waktu sebelum beliau menjelang ajal, cucu tersayangnya ini diserahkan tanggung jawab dan segala hal yang terkait dengannya kepada putra beliau yang bernama Abu Talib. Kelanjutan di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahadha Abu Talib bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhin. Bangkitlah Abu Talib untuk menunaikan hak-hak keponakannya ini melalui cara yang paling sempurna. Bukan sebatas selesai SOP ataupun sesuai tupoksi, tetapi beliau cari tata cara yang paling sempurna untuk membesarkan keponakannya. Wa dhammahu ila waladihi, dan beliau gabungkan pendidikan anak-anaknya dengan pendidikan Muhammad ataupun pendidikan keponakan dengan pendidikan anak-anaknya. Wa qaddamahu alaihim, bahkan lebih lagi beliau prioritaskan Muhammad di atas anak-anak beliau sendiri. Wa ikhtassahu bi fadli ihtiramin wa taqdir, dan mengkhususkan Muhammad dengan kelebihan rasa hormat dan rasa ta'zim, rasa kagum. Wa dhalla fawqa 40 sanatan ya'uzzu janibahu, dan senantiasa dalam durasi 40 tahun Abu Talib senantiasa ada di sisi Muhammad. Wa yabsutu alaihi himayatahu, membentangkan ke atas Muhammad naungannya, perlindungan politik dan perlindungan klan. Kalau sekarang kita mengenal ada yang namanya suaka, seorang terpidana di negeri ini, apakah kasus politik ataupun kriminal, ketika tidak ada tempat berlindung yang aman, mereka tinggal masuk ke sebuah kedutaan besar dan minta suaka. Walaupun tetap berada di Indonesia, apabila sudah berada dalam perlindungan sebuah kedutaan, maka tidak ada yang bisa mengganggu. Jadi sistem suaka ini sudah berlaku sejak dari zaman jahiliyah. Cuma tidak terbatas pada tempat. Yang penting asal sudah menjadi anggota klan tersebut, walaupun anggota kehormatan, siapapun yang memusuhinya dianggap sebagai musuh klan tersebut. Ini suaka. Kalau di dalam hukum internasional sekarang, di negerinya sendiri bermasalah kecuali di kedutaan, tetapi apabila sudah diekstradisi ke negeri asal kedutaan tersebut, maka menjadi bebas. Ada hal-hal demikian di masa lalu. Diberikan perlindungan khusus. Wa yusadiqu wa yukhasimu min ajlih, beliau jalin persahabatan dan beliau lanjutkan permusuhan
min ajlihi, dengan sebab Muhammad. Siapa saja yang memuliakan Muhammad maka diperlakukan sebagai sahabat. Siapapun yang memusuhi Muhammad maka diperlakukan sebagai musuh oleh Abu Talib. Ini hal yang luar biasa. Yang kasih sayang seperti ini bahkan kadang-kadang tidak kita temui interaksi antara seorang ayah dengan anaknya. Boleh jadi karena memang pada ayah tidak ada rasa cinta, atau kemungkinan kedua, anak salah asuhan. Jadi ketika anak diserang oleh orang lain, ayahnya biarkan saja. Jika itu tungang, beruakai, bahjra. Atau boleh jadi anaknya baik, disakiti oleh orang lain, dia diam saja. Karena sikap kasih sayangnya itu tidak mendarah daging, tidak berurat berakar di dalam tubuhnya. Tapi tidak demikian halnya antara Abu Talib dengan Muhammad. Ada dua kemungkinan tersebut yang terpenuhi. Kepribadian Muhammad yang sangat teruji dan terpuji, dan yang kedua Abu Talib yang penuh cinta dan kasih sayang. Dalam masa tersebut terjadilah ada banyak peristiwa. Salah satunya yustasqal ghamamu biwajhihi. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Jalhamah bin Irqidah. Beliau berkata, Qadimtu Makkata wa hum fi qahtin. Suatu ketika aku datang ke Mekah saat mereka sedang kemarau. Faqalat Quraisyun, orang-orang Quraisy berucap, Ya Aba Talib aqhatil wadi. Wahai Abu Talib, lembah-lembah kita ini, sungai-sungai kita ini sudah mengering. Wa ajdabal ayal, dan para keluarga sudah susah hidupnya untuk memenuhi tanggung jawab kebutuhan. Fahalumma fastasqi, ayolah kita minta hujan. Ada namanya salat istisqa. Jadi jangan dibayangkan istisqa itu baru ada di masa Islam. Jauh sebelumnya, bahkan semasa Firaun ketika dia mendaulat diri sebagai Tuhan, diujilah negeri Mesir dengan kekeringan panjang. Sampai para petani menemui Firaun Tuhannya ini sambil rukuk dan sujud dan berucap, Wahai Firaun, engkau Tuhan kami, kenapa engkau biarkan kami dalam keadaan susah, kekeringan panjang, kemarau panjang, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Mereka enggak sadar, Tuhannya juga sedang dalam keadaan kemarau. Ngangan Tuhan tengah tu. Tapi mereka datang menemui Tuhannya ini. Menurut riwayat, Firaun, Tuhan ini hampir putus asa. Tapi malam harinya, dia bertemu dengan Tuhan yang lain lagi. Dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, ya Tuhanku, bila engkau tidak turunkan hujan, besok mereka tidak lagi menyembah diriku. Ia fikir, nyamnya hanana petran hujan, ya Allah, itu mahli ke. Andai kata kita dalam posisi Allah Ta'ala, bahjra. Tapi ternyata inilah Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Selama kita sudah berbulat tekad, tidak ada lagi harapan kepada makhluk apapun, Allah akan penuhi. Tapi selama kita masih meminta kepada Allah, tapi punya harapan kepada manusia yang lain, Allah melihat hati kita mendua. Maka kalau ingin melihat doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, khususkan Allah di dalam doa, yang kecil kemungkinan dan harapan ada makhluk yang lain yang mampu untuk menolongnya. Bahasa sederhananya, bila ingin melihat mukjizat, lakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk menolongmu. Ketika terjadi sesuatu, pasti itu dari Allah Ta'ala. Tetapi ketika masih ada harapan kepada manusia, maka tidak akan terlihat kuasa Allah. Ini yang terjadi pada Firaun. Apa yang terjadi? Karena doanya sangat khusyuk dan khusus, pertanyaannya kenapa menjadi khusyuk? Karena takut hilang jabatannya, takut hilang kekuasaannya. Manusia kalau sudah gelap mata, MK dikibuli, jadi ke mahkamah keluarga. Kenapa? Takut hilang kekuasaannya, malu sudah tidak ada lagi. Maka dalam kehidupan ini, setiap kita ingin berinteraksi dengan seseorang secara akrab, maka perhatikan dulu orang yang kita maksud punya malu atau tidak. Kalau dia masih punya malu, bersahabatlah. Dari urusan sederhana,
sekedar mengutangkan uang. Lihat dulu dia punya malu atau tidak. Kalau dia punya malu, utangkan. Kenapa? Mengutangkan uang kepada orang yang punya malu tidak sulit untuk menagih. Dia punya malu. Tanpa kita tagih pun dia akan datang membayar. Kalau dia tidak bayar, benar-benar kondisinya itu sedang susah. Maka dalam kondisi tersebut berlaku salat syiddatul khauf. Saya dalam keadaan terlilit utang kepada seorang kawan, sedang salat sendiri di dalam masjid ini, lalu terlihat pantulan-pantulan cahaya, ada orang yang mengutangkan uang sedang menuju ke tempat yang sama, mungkin untuk salat, bukan untuk tagih hutang. Karena saja sudah jatuh tempo, enggak ada uang bayar hutang, kalau ditagih tidak sanggup bayar terasa malu, dalam fikih itu dianggap syiddatul khauf. Saya boleh sambil salat bersembunyi ke ruangan yang lain. Sambil salat, jalan masuk ruangan ini. Kenapa? Takut kalau tetap bertahan di posisi, bertemu dengan madin yang mengutangkan, dia tagih hutang. Dengku utang berapa akibat? Saya tidak punya uang, malu, dan malu itu sangat dijaga dalam agama. Maka menutup rasa malu berlakulah kondisi syiddatul khauf. Sambil salat, jalan pindah ruangan, lanjutkan salat di dalam dan tidak batal salatnya. Nyandum gejaga malai di dalam syariat. Maka dalam hadis Imam Bukhari terkait dengan sya'bul iman, apa kata beliau? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang. Fa afdaluha, yang paling utama di antara cabang-cabang iman tersebut, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah cabang iman, imatatul adza anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan, wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Maka dijadikan malu sebagai bahagian darinya. Kita ingin mencari besan, anak agam karaya, anak dara karaya, ingin mencari besan. Maka yang harus diperhatikan, selain daripada calon menantu, juga keluarganya. Malu enggak? Kalau punya besan yang punya malu, aman insya Allah. Tapi kalau sudah tidak punya malu, nyan masya Allah, musibah dia. Maka betapa banyak kasus ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak punya malu. Dia berutang pamannya ke saya 100.000 atau lebih, sudah jatuh tempo, tidak dibayar-bayar. Ketemulah di sebuah tempat, mungkin di warung kopi, melihat orang yang berutang ada di lokasi. Dengan tetap menjaga kehormatannya agar tidak malu, saya mendekat, saya bisikkan di telinga, hai, utang berapa gimana leh? Karena menjaga kehormatannya kita berbisik agar orang lain tidak tahu bahwa dia berutang dan belum bayar. Kalau orang ini punya malu, nyan gahlam tata oh kawai pegah, oh madengku, laki maaf dia, insyaallah untuk kita diskusi. Tapi kalau orang tidak punya malu, kata sah manan, apa yang terjadi? Dia bangkit berdiri dan buat pengumuman, cikalan dengku ya. 1 juta tamu tang peng bengah tepoi tu gaya. Itanya kata sah bawa punyong je baik malay ya. Ipegak pengumuman lah. Itu kalau berinteraksi dengan orang yang tidak punya malu. Maka ketika kita ada anak sudah besar ingin mencari besan, cari yang punya malu. Maka masalah apapun itu tidak akan terpublikasi. Kita mau sewa rumah, beli rumah, cari tetangga yang punya malu. Karena bila tetangga punya malu, terjadi aib pada kita, mereka akan sembunyikan aib tersebut. Kenapa? Mereka ikut malu bila punya tetangga punya aib. Tapi kalau tetangga tidak punya malu, minta-minta. Ilum-lum aib dah. Bila kita berkawan dengan kawan yang punya malu, begitu mendengar ada aib kita, dia akan sembunyikan aib. Kalau ada orang bicarakan, dia akan bantah. Kenapa? Karena dia malu punya kawan yang punya aib. Nyan menyana malay. Mau merompok ngan jahana malay. Jangankan malu, bahkan kemaluan pun tidak punya. Nya heran ya. Ini Abu Talib. Maka ketika sudah sangat khusyuk berdoa, Allah akan kabulkan. Jadi terjadilah salat istisqa. Tapi pada masa Abu Talib, pada masa Firaun, itu bukan salat dalam arti salat yang definitif.
tetapi menjadi salat dalam arti doa secara harfiah. Fa kharaja Abu Talib wa ma'ahu ghulamun. Keluarlah Abu Talib dengan mengajak serta seorang anak kecil. Ini cerita dari Asakir bin Jalhamah. Ada seorang anak kecil. Tidak diketahui anak kecil ini namanya siapa, hubungan dengan Abu Talib apa, bagaimana nanti masa depannya. Hanya diceritakan dalam riwayat tersebut, saya datang ke Mekah suatu ketika dalam musim kemarau. Orang Quraisy datang temui Abu Talib, mengadukan tentang kemarau panjang. Keluarlah Abu Talib dengan seorang anak kecil, seolah-olah dia adalah matahari yang bersinar terang. Tajallat anhu sahabatul qasma, yang nampak darinya cahaya-cahaya tersebut dengan awan-awan di sekelilingnya. Haulahu ughailamah, di sekeliling anak kecil ini terdapat anak-anak lain yang lebih kecil. Mungkin anak-anak Abu Talib. Fa'akhadhahu Abu Talib, maka dipeganglah anak ini oleh Abu Talib. Fa'alsaqa dhahrahu bil Ka'bati, ditempelkan punggungnya ke Ka'bah. Waladha bi asbu'ihi al-ghulama, lalu melindungi dengan dengan jari-jarinya anak kecil tersebut, dipayungi dengan jarinya. Wa ma fis sama'i qaz'atun, padahal di langit bahkan tidak ada awan sama sekali. Fa aqbala as-sahabu min hahuna wa hahuna, tiba-tiba datanglah awan dari sini dari sini. Wa aghdaqa wa aghdaudaqa, menjadi gelap. Wan fajaral wadi, lalu keluarlah air dari dalam sungai. Wahsaban nadi wal badi, menjadi hijaulah kampung dan negeri. Wa ila hadza, inilah cerita yang disebut abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thamalul yatama ismatun lil aramil. Seorang anak yang berwajah putih yang dimintakan turun hujan dan datangnya awan dengan wajahnya yang bersih. Thamalul yatama, bintangnya anak kecil, anak yatim. Ismatun lil aramil, dan penjaga bagi para wanita janda. Ini masa kecil beliau dengan Abu Talib. Berkembang sampai di usia beliau 12 tahun 10 di usia beliau 10 tahun 12 tahun 2 bulan dan 10 hari, berangkatlah Abu Talib berniaga ke negeri Syam. Biasanya setiap tahun Abu Talib ke negeri Syam, ke Yaman, ke Syam. Itu tradisi orang Quraisy, rihlatas syita was saif. Tidak pernah Muhammad diajak kecuali di tahun tersebut. Maka nanti dalam sumber referensi yang lain dinyatakan, terasa dalam diri Abu Talib tidak ada keinginan untuk meninggalkan Muhammad. Terasa berat meninggalkan Muhammad, padahal sebelumnya tidak pernah diajak. Hatta wasala ila Basra, hingga sampailah perjalanan mereka ke Basrah, yaitu sebuah negeri yang masuk dalam kawasan negeri Suriah sekarang. Wa kanat fi dzalikal waqti qasbatun lil biladil arabiyyati allati kanat tahta hukmir Ruman, dan waktu itu menjadi sebuah negeri yang berada di bawah kewenangan kerajaan Romawi. Dan di negeri ini terdapat seorang rahib, pendeta yang dikenal dengan nama Bahira. Nama aslinya adalah Jerjis. Fama nazala ar-rakbu, manakala berhenti rombongan Abu Talib, kharaja ilaihim, keluarlah pendeta menuju ke arah mereka. Wa akramahum bidhiyafah, mereka dimuliakan dengan jamuan. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla dzalika, padahal sebelumnya sudah sering Abu Talib melintas di kawasan tersebut, enggak pernah disambut, enggak pernah ditemui. Karena dalam pandangan Jerjis, untuk apa kita muliakan bangsa penyembah berhala ini? Karena di masa itu ada agama Kristen sebagai agama resmi dari Allah Ta'ala, Nasrani. Kemudian adalah agama pagan, agama orang Romawi sebelumnya yang menyembah berhala. Jadi dalam sejarah, bangsa pagan ini penyembah matahari. Dewa matahari itu dinamakan dengan Dewa Osiris, Dewa Matahari. Setiap hari Ahad, mereka keluar untuk menyembah matahari. Maka dijadikanlah hari Ahad dalam bahasa Inggris dengan nama matahari, Sunday, hari matahari. Dewa Osiris ini lahir di 25 Desember. Ada kelahiran dan ada kematian.
Mereka merayakan hari raya di 25 Desember. Ketika datang dakwah Kristen di masa itu sampai ke negeri Romawi, Kristen bahagian dari orang-orang Bani Israel yang mereka memuliakan hari Sabtu. Nah, maka disebut Sabat. Itu yang serangan kawan-kawan dari Hamas kemarin itu di hari Sabtu, hari Sabat. Itu hari Jumat mereka, bagi kita umat Islam hari Jumat, mereka hari Sabtu. Di hari Sabat. Dan mereka merayakan Natal, kelahiran Nabi Isa seharusnya pada tanggal 7 Januari kalau tidak salah, seperti tradisi di Mesir, Kristen Koptik. Ketika datang ke Romawi, dakwahnya sangat masif, disambutlah agama Kristen ini, mereka mulai menyembah Allah Ta'ala. Belakangan baru terjadi penyimpangan-penyimpangan. Orang-orang Romawi yang pagan penyembah berhala merasa agamanya terancam dan keutuhan bangsa juga terancam. Orang-orang Kristen ini karena sudah masif mengajukan referendum agar kerajaan dibagi dua. Setengah untuk Romawi yang menyembah matahari, setengah lagi Romawi yang menyembah Allah Ta'ala. Pada masa Kaisar Konstantin, dia tidak setuju negerinya terbelah. Maka dipaksalah Kristen sebagai agama pendatang menurut Kaisar Konstantin untuk tunduk pada aturan-aturan ibadah agama pagan. Kalau sebelumnya orang Kristen beribadah di hari Sabtu, dipaksa harus beribadah bersama di hari Ahad. Kalau sebelumnya Kristen mungkin merayakan Natal pada bulan Januari, dipaksa untuk merayakan Natal bersamaan dengan peringatan hari kelahiran Dewa Osiris, 25 Desember. Maka terjadilah apa yang terjadi sekarang. Pada dasarnya mereka memuliakan hari Sabat, hari Sabtu. Ada seorang rahib dinamakan Bahira di wilayah kekuasaan Romawi. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla dzalika wa 'arifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sifatihi, dan Jerjis ini, rahib ini mengenal Muhammad dengan sifat-sifatnya yang tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang pernah diberikan Alkitab oleh Allah sebelumnya, Yahudi, Nasrani, dan Sabi, mengenal Muhammad seperti mereka kenal anak laki-lakinya. Ini belum ditemui Muhammad. Dari jauh terlihat sudah diketahui. Nyana agamlen. Sama seperti kita dengan anak-anak kita. Len lampu, seput buta, tapi begitu anak kita pulang ke rumah, kita tahu bahwa itu anak kita. Hanya dari cara jalannya saja. Yang kiban su tapak telap, kiban cara aja, kita tahu. Itu anak laki-laki kita. Sedemikianlah Yahudi dan Nasrani, Bani Israel mengenal Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Faqala wa huwa akhidhun biyadihi. Maka berkatalah pendeta ini sambil pegang tangan Muhammad. Hadza sayyidul alamin. Inilah penghulu sekalian alam. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah akan mengutusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kata Abu Talib, wa ma ilmuka bidzalika? Apa dasarmu menyatakan demikian? Bahasa sekarang ini legal standingnya apa? Yang pakan dah begah. Faqala, maka kata pendeta ini, innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa wa kharra sajidan. Ketika kalian muncul di tepi bukit, tidak ada satu batu dan tidak ada sebatang pohon kayu kecuali pasti jatuh bersujud. Wala tasjudu illa linabiyyin, batu dan kayu tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Jadi jangan bayangkan sujud itu seperti sujud manusia. Rebah bakaya itu kuyunan. Ya menyelagannya Muhammad ini habis humuk dihimpit pohon kayu. Jadi kalau kita bayangkan malam Lailatul Qadar bakaya sujud, itu akan musibah rumah-rumah yang menanam pohon besar di arah sebelah timurnya karena sujudnya ke arah barat, habis bubungan. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa orang tua kita menganggap tidak baik menanam pohon di depan rumah, pohon besar, mejin. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwwati fi asfali ghadrufi katfihi misli tufahah. Dan aku sungguh mengenal dia sebagai nabi dengan adanya tanda kenabian yang terdapat pada bahagian bawah tengkuknya sebesar
buah tufahah, buah apel. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami dapati peristiwa itu, cerita-cerita ini di dalam kitab-kitab kami. Menulis dalam Injil dan Taurat. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy ar-rasul alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy alladzi ummiy alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mereka yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi. Kenyataan rasul dan nabi ini ummi mereka dapati di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Jelas disebutkan oleh Allah. Wala yaqdimu bihi ila Syam. Maka dimintalah oleh rahib ini kepada Abu Talib untuk mengembalikan Muhammad ke Mekah. Wala yaqdimu bihi ila Syam, dan jangan dibawa ke negeri Syam. Kenapa? Karena pendeta ini khawatir atas keselamatan Muhammad dari kejahatan orang Yahudi. Maka diutuslah Muhammad oleh pamannya dengan sebahagian dari staf-stafnya ke negeri Mekah. Sejak dari zaman dahulu, antara Yahudi dengan Kristen, yang paling dekat cinta dan kasih sayang kepada Islam itu adalah Kristen. Wala tashidanna asyaddan nasi mawaddatan lalladzina qalu inna nasara. Sungguh kalian akan dapati orang yang paling cinta kepada kalian adalah orang yang berkata kami Nasrani. Yahudi itu jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa saja dibunuh. Jangankan Nabi Isa, nabi-nabi yang diutus kepada mereka saja dibunuh. Apalagi Muhammad bukan dari kalangan mereka. Baga-baga hipoh. Kekurangan orang Nasrani, sikap mereka berlebih-lebihan. Diutus seorang manusia menjadi nabi, disembah jadi Tuhan. Teka di orang Yahudi, Tuhan-Tuhan hipoh. Yahudi lawan. Maka di Palestina itu yang dibunuh oleh Yahudi bukan hanya orang Islam. Orang Kristen juga dibunuh. Jadi ada viral video beberapa waktu yang lalu sebelum penyerangan Palestina, Gaza. Ada serombongan turis entah dari Cina, entah dari Korea, entah dari Jepang yang beragama Kristen sedang berkunjung ke Masjidil Aqsa. Lewat rombongan orang-orang Yahudi sedang melakukan ibadah, mereka ludahi orang Kristen ini. Kenapa? Karena bagi Yahudi, keyakinan yang ditanamkan dalam diri mereka, mereka adalah bangsa terlebih atau hurung bumo. Sehingga mereka cuma Aceh saja. Bangsa terlebih atau hurung dunia. Semua manusia yang lain itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi budak mereka. Dan itu Allah buat pengakuan tentang kelebihan tertentu. Maka di dalam Al-Quran sejak dari surat Al-Baqarah sudah berulang-ulang penegasan, Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku berikan kelebihan kalian di atas sekalian alam. Kecerdasan mereka lebih, fisik mereka lebih, dempu lebih Bani Israel. Tungangi lebih aja. Kelebihan-kelebihan itu dari sisi fisik dan lain masih ada. Yang Allah hapus kelebihan mereka hanya dari sisi syariat. Allah bangkitkan syariat Islam dan dihapus syariat Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka dari dulu sudah membunuh para nabi. Begitu rahib Buhaira mengetahui bahwa Muhammad akan menjadi nabi, apa yang terjadi? Beliau tidak khawatir kepada agama yang lain. Mau Islam, mau agama penyembah berhala, mau agama menyembah api, Zoroaster, Majusi, mau agama Kristen, tidak masalah. Yang masalah hanya Yahudi saja. Mereka dengki apabila nabi yang lahir bukan dari keturunan Bani Israel. Maka kembalilah Muhammad ke Mekah, itu di usia 12 tahun. Berjalanlah waktu, wali khamsa asyrata min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah berusia 15 tahun, artinya 3 tahun kemudian. Kanat harbul fujjar baina Quraisyin wa man ma'ahum min Kinanah wa Bani Qais Ailan. Terjadilah harbul fujjar, peperangan fujjar di antara orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Kinanah dan Qais bin Ailan. Fujjar itu dari kata-kata fajir, fujur, beruakai. Orang perempuan yang nakal itu disebut dengan fajirah, lonti bahasa kita.
Harbul Fujjar, perang jahat. Wa kana qaidu Quraisyin wa Kinanah kulluha Harb bin Umayyah, panglima perang dari kelompok Quraisy dan Kinanah dan sekutunya bernama Harb bin Umayyah. Harab itu secara harfiah artinya perang. Makanya Sayyidina Ali ketika anak beliau yang pertama lahir dari rahim Fatimah, datang Rasulullah bertanya, "Ya Ali, madza satusammihi?" Nama apa yang akan engkau berikan kepada anakmu ini? Apa kata Ali? "Ya Rasulullah, sausammihi Harban." Saya akan berikan nama anak laki-laki saya yang pertama ini dengan nama Harb, perang. Nyandum behe galakmu perang, anak agang gubuhnan perang. Kata Nabi, "La ya Ali, sammihi Hasanan." Jangan wahai Ali, berikan nama dia Hasan. Maka jadilah Hasan. Selang 1 tahun setengah, lahir anak kedua. Artinya tidak menunggu Hasan selesai disapih. Masih dalam proses menyusui, Fatimah sudah hamil lagi. Kok bisa? Karena proses penyusuan Hasan diserahkan kepada wanita yang lain dalam tradisi orang Quraisy. Seperti kakeknya Muhammad dulu, disusui oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan. Maka demikian pula, Hasan setelah lebih kurang sebulan disusui oleh ibunya, diserahkan kepada wanita lain untuk disusui. Maka hamillah Fatimah untuk anak laki-laki yang kedua, lahir lagi. Gejak lam Nabi katanya, "Madza satusammihi ya Ali?" Nama apa yang akan engkau berikan kepada anakmu hai Ali? Apa jawaban Ali? "Sausammihi Harban." Saya kasih nama perang lagi. Harb. Nyandung galakmu perang. Anak-anak dua lahir, dua bunan perang. Diganti oleh Nabi, "La ya Ali, sammihi Husainan." Tidak wahai Ali, tapi berikan nama dia Husain. Bukan Husain. Dia Hasan Husain, bukan Husain, Husain. Itu mat layyin, baris fathah bertemu dengan ya sukun, Husain. Itu kan sama kayak kita baca doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait. Baris fathah bertemu dengan ya mati. Fi man hadait. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. Layyin, beralun, lembut, enak didengar. Tapi sampai di tempat kita, Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Demikian. Maka coba perhatikan, nama-nama Husain itu ditulis Husain, Muhammad Husain. Baru benar ucapannya bila ditambah i di ujung, sonan Husaini. Maka Husain itu adalah Husaini yang dibuang i-nya. Siapa namanya? Husain. Karena orang Arab senang kepada konsonan. Maka kalau sudah ada huruf terakhir itu dimatikan. Maka dalam mat ada disebut dengan mat arid lis sukun. Terjadi karena disukunkan baris yang terakhir. Orang Arab senang konsonan, sedangkan orang Indonesia senang vokal. Bukan Melayu, Indonesia senang vokal. Malaysia, Melayu juga, mereka senang konsonan. Maka kartu dalam bahasa orang Malaysia disebut kad. Kertas kosong mereka sebut blank. Sampai ke Indonesia nggak boleh kad, harus kartu. Nggak boleh blank, blanko. Kenapa? Karena Indonesia orangnya vokal. Galak bergahabar, maka abak muka ubat Indonesia paling hebat. Jadi kalau perlombaan-perlombaan di dunia tidak ada yang dimenangkan oleh orang Indonesia kecuali bila diadu dibuat perlombaan pengamat olahraga. Maka olahraga Indonesia 1 jam sebelum pertandingan main bola, nyan kana pengamat bergahabar. Abak terdengar semangat lebih hari daripada semangat menonton. Pertandingan tinju itu sudah ada pengamat 2 jam sebelum tinju dimulai, pengamat mulai bergahabar. Kenapa? Karena Indonesia banyak pengamatnya. Politik, pengamat politiknya pula menjelang pemilu. Tapi cokok kena main pengamat politik. Kenapa? Karena kita vokal. Kalau udah bagian berbicara, nyampelih bau Aceh Indonesia. Terjadilah Harbul Fujjar. Panglimanya bernama Harb bin Umayyah karena kedudukannya di kalangan orang Quraisy lebih dari sisi umur dan lebih dari sisi kehormatan. Wa kana ad-dhufru fi awwalin nahari liqais ala Kinanah. Di awal pertempuran kemenangan ada di pihak Qais terhadap Kinanah. Hatta idza kana fi wasatin nahar, ketika datang pertengahan hari,
Kana dhufru likinanata ala Qais. Terbaliklah posisinya. Dinamakan perang ini dengan kata-kata fujur, keji. Kenapa? Lintihaki hurumatil haram wal ashhuril hurum fiha. Karena perang tersebut terjadi dua pelanggaran berat. Melanggar kesucian bulan-bulan haram dan melanggar kesucian tanah haram. Orang Arab sejak zaman jahiliyah menjaga tidak boleh perang terjadi di tanah haram di bulan apapun. Yang kedua, tidak boleh perang terjadi di bulan haram di tempat manapun. Itu dijaga. Tiba-tiba Harbul Fujjar ini terjadi di tanah haram, terjadi di bulan haram. Maka dinamakanlah perang itu perang keji. Brutal perangnya. Melanggar bulan haram dan melanggar tanah haram. Nauzubillah. Dan peperangan ini dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membetulkan anak-anak panah untuk paman-pamannya, memberikan senjata untuk mereka. Setelah terjadi perang Harbul Fujjar, berjalanlah waktu. Wa ala athari hadhil harbi waqa'a halful fudur. Setelah perang ini selesai, terjadilah halful fudul, sumpah keutamaan. Di bulan Zulqa'dah, fi syahril haram, di bulan-bulan haram. Tada'at ilaihi qabailu Quraisy. Kabilah-kabilah Quraisy mengajak untuk bertemu. Ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Tamim bin Murrah. Berkumpullah mereka di rumah Abdullah bin Jada'an At-Taimi. Kenapa kumpul di tempat tersebut? Karena beliau umurnya paling tua dan kehormatannya paling tinggi. Fata'aqadu wa ta'ahadu, maka mereka bersepakat dan buat perjanjian ala alla yajidu bi Makkah madluman min ahliha wa ghairihim min sairin nas illa qamu ma'ahu, bahwa tidak boleh ada seorang pun ketika berada di Mekah berada dalam posisi terdolimi. Apakah yang mendoliminya penduduk Mekah ataukah orang lain dari manapun asalnya, kecuali suku-suku yang bersepakat ini akan membantu mengembalikan hak-hak orang tersebut. Siapapun selama berada di Mekah merasa terdolimi, lapor ke penduduk Mekah, mereka akan dibantu oleh persekutuan yang terjadi dari halful fudul ini, sehingga dikembalikan hak-haknya. Wa syahida hadzal halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian ini pun dihadiri oleh Rasulullah. Beliau masih berusia 15 tahun. Wa qala ba'da an akramahu Allahu birrisalah. Setelah beliau dilantik menjadi rasul oleh Allah taala, beliau pernah berucap, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jada'an. Sungguh aku menghadiri peristiwa yang terjadi di rumah Abdullah bin Jada'an, sebuah sumpah. Ma ahabbu annali bihi humrun ni'am walau ada'a bihi fil islami la ajabtu. Yang pertemuan tersebut, yang sumpah tersebut lebih aku cintai daripada mendapatkan binatang-binatang pilihan, diberikan ternak-ternak pilihan. Walau ada'a bihi fil islam, andai kata setelah saya menjadi rasul dan dakwah Islam, saya diundang untuk menghadiri sumpah ini oleh orang Quraisy yang menyembah berhala, la ajabtu, pasti akan aku hadiri. Maka Islam ketika ada hal-hal kebaikan itu tidak menolak untuk hadir walaupun terjadi perbedaan agama. Ada orang-orang yang bertengkar, beda agama. Ada orang Kristen, ada orang Konghucu, ada orang Buddha, Mpaki. Ketika pertengkaran mereka selesai, mereka ingin berdamai. Kata Nabi, kalau saya diundang untuk perdamaian mereka, saya hadir. Hal-hal yang baik Islam tidak pernah menolak. Maka di dalam tulisan Imam Az-Zahabi, dalam kitab beliau, Allahumma salli ala Muhammad, beliau menyatakan, fa aina tujadul maslahatu fa thamma syara'ullah. Dimanapun didapati adanya maslahat, maka di sanalah terdapat adanya syariat. Syariat itu berjalan seiring dengan unsur-unsur maslahat. Kalau sudah tidak ada maslahat, maka hilang syariat. Masalah kita sekarang, ketika syariat dijalankan di Aceh, unsur maslahat ini tidak pernah menjadi perhatian. Hanya berpegang kepada pokok kajian saja.
Kita ambil contoh sederhana. Ketika kita gugat persoalan nikah di masjid, orang-orang yang peduli syariat di Aceh hanya melihat pokok masalah bahwa menikah di masjid itu sunat. Mereka tidak lagi melihat adanya maslahat yang ternafikan. Apa maslahat? Bahwa pada prosesi pernikahan yang berlangsung tersebut dilanggar kehormatan masjid. Coba perhatikan. Cijak tiga menyata gede tengah na acara menikah di masjid raya. Coba hadiri. Lalu perhatikanlah di antara orang yang hadir masuk ke dalam masjid itu berapa orang yang kerjakan salat sunat tahiyatul masjid. Cikalan. Adakah 1%? Tidak ada. Padahal salat tahiyatul masjid, jangankan dalam posisi normal begini, khatib sedang menyampaikan khutbah. Kalau khatib sedang khutbah, kita duduk di dalam masjid, khatib sedang khutbah, diingatkan oleh khatib misalnya, kepada kita yang mungkin tadi subuh atau tadi malam tinggal salat kelewatan ketiduran, itu wajib diqadha segera. Para ulama sepakat, salat yang kita ketinggalkan baik sengaja atau baik yang ditinggalkan secara sengaja, apabila sudah keluar waktu, ditinggalkan dengan sengaja. Kapanpun teringat, wajib segera diqadha. Kecuali ketika sedang mendengarkan khutbah, dan yang kedua, ketika waktu salat yang sekarang ini sudah hampir habis. Kalau diqadha dulu, salat ini pun keluar. Khatib sedang khutbah, teringat, ya Allah, sembahyang subuh pun lewat, tidak boleh diqadha pada saat itu. Tapi ketika khatib sedang khutbah, ada orang baru masuk masjid, makruh dia duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Bayangkan kedudukan salat sunat tahiyatul masjid. Maka Nabi sedang khutbah satu hari. Datanglah seorang sahabat terlambat masuk masjid, dia berancang-ancang mau duduk. Sudah hampir nempel pantatnya di lantai, Nabi berikan isyarah sambil melihat ke arah yang lain. Ya fulan, qum warka' raka'ataini. Wahai si fulan, bangkitlah dan kerjakan salat 2 rakaat. Sedang khutbah, salat tahiyatul masjid tidak boleh diabaikan. Ini mau hadir pernikahan di masjid, metirau anak teman di masjid. Satu. Yang kedua, orang perempuan datang ke masjid tidak boleh dilarang. Nabi yang tegur, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan datang ke rumah-rumah Allah. Tetapi ada adabnya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang cikalan yang jak mesti ada acara menikah, pube yang anak-anak. Tok be kemenyan yang anak. Semua bau ada. Yang kedua, tidak boleh tabarruj, berdandan seperti dandanan jahiliyah. Coba perhatikan yang datang acara pernikahan. Pubedak yang hendak ditipek. Itu warna mukanya merah, kuning kelabu, hijau muda dan biru. Ubina warna balon, nah ina mendum. Yang ketiga, ini lebih parah lagi. Siapa yang bisa jamin orang perempuan yang masuk masjid menghadiri prosesi tersebut dalam keadaan suci dari hadas besar, menstruasi? Oh menyanya lagi apa? Payah tajak perintah teroro tengku. Haba ulok-ulok. Dan sayangnya yang ulok-uloknya tengku. Urang malim. Apa maknanya? Kalaulah bukan karena prosesi ini, mereka enggak masuk. Tapi karena kita buat prosesi, mereka terangsang untuk masuk. Bukankah mengundang mereka masuk? Oh ini ada maslahat. Pemaslahat menikah di masjid. Menikah di masjid maslahat. Tapi menghadirkan pengantin perempuan melimong hana maslahat. Apa yang terjadi? Kita hanya peduli pada teks-teks dasar dengan tidak melihat adanya maslahat. Betapa masjid itu rusak aturannya. Dan yang paling fatal, masjid dibangun untuk salat, bukan untuk menikah. Jangankan prosesi pernikahan, bahkan tausiah dan pengajian seperti ini, kalau ada orang yang sedang salat, payah dapat buat su, piuh oleh saat. Mapakah nanti piuh? Karena kita ulau-ulau. Ada orang-orang yang tidak senang melihat pengajian di masjid. Begitu tahu di masjid ini ada pengajian, dia panggil kawan-kawannya. Hai, malam Selasa besok. Nyan tajak semayang maghrib, bem 3. Nejak jui redan, 5 minit leran, lunjak len, 5 minit leran, jak len. Bahkan, bek jik temai semua buat tengku kan. Nyan penyakit tradisional kita, namanya kueh. Yang kadaro
Ini persoalan kita. Kemudian persoalan kelima, masjid itu yang paling depan safnya itu prioritas untuk orang sholat. Kecuali di Masjid Raya Baitur Rahman, saf depan itu prioritas untuk orang menikah. Maka coba datang pagi-pagi jam 9, duduknya iktikaf nali ke mihram, mahai pelit lewat dan mengusir orang di dalam masjid haram. Mengusir orang yang sudah duduk di dalam masjid haram. Siapapun yang sudah lebih dahulu berada di dalam masjid di tempat yang mubah, apakah di masjid atau di luar masjid, apakah untuk ibadah atau untuk kegiatan yang lain, tidak boleh disuruh pindah dari tempatnya. Haram. Datang orang ke Masjid Raya Baitur Rahman, dia ingin sholat sunat, sholat duha di tempat paling depan. Sedang duduk berdoa, datang petugas, Pak, minta maaf Pak, ini mau ada yang menikah. Haram. Nyan pelanggaran menan. Hana gekalan le abu-abu katanya yang bantahnya benar. Kenapa? Karena beliau di ruang nyamannya sendiri, ada prosesi nikah di masjid dalam kompleknya sendiri, tidak pernah terjadi pelanggaran. Maka saat kita sampaikan ada pelanggaran begini, hanya hilup dalam pikiran. Makanya kita perlu menyatu dengan masyarakat, melihat realitas masyarakat, agar informasi dan hukum yang kita sampaikan menyatu dengan masyarakat. Maka saat kita katakan, buat kenduri pada orang meninggal, bukan tidak boleh. Cuma jangan menjadi tradisi, karena tidak semua orang mampu. Nyaminya terpegah, dibantah oleh guru-guru kita, so pegah hana mampu, 4 orang hana mampu. Kenapa? Karena yang beliau tahu tidak pernah sulit buat kenduri. Hana berat pegang kenduri. Kenapa? Karena kalau guru-guru kita abu-abu buat kenduri, lemah hana payah beke naurintat, breh naurintat, engkot naurintat, kan naurung magun, kan nauridang, kan naurung rapingan. Ini dengan mak-mak jaro tergamam pelau. Datang orang-orang miskin buat kenduri habis humu cedera, gemutang rata sagau. Tidak pernah sampai informasi ke guru-guru kita. Maka saya katakan, saya tidak anti kenduri. Hanya kalau mewajibkan kenduri, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Tidak semua orang mampu. Kata siapa mewajibkan kenduri? Tidak secara harfiah, tetapi ada secara maknawiyah. Kita memperolok-olok orang yang kerabatnya meninggal, tapi tidak buat kenduri. Nyan mude. Cidara agabihmu lagi menok mati. Wah, aneh buka kenduri. Terbebani. Ada orang perempuan meninggal suami, 4 bulan 10 hari iddahnya. Hari berikutnya, besoknya sudah boleh menikah. Tidak boleh menunda-nunda iddah orang perempuan. Maka menceraikan perempuan bukan pada masa iddah, itu haram hukumnya. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Dalam keadaan menstruasi, besok mau mandi wajib bersuci. Hari ini diceraikan haram. Kenapa? Memperpanjang iddah sehari. Tapi di Aceh bukan sehari, berbulan-bulan ditambah iddah, bahkan bertahun. Ada wanita meninggal suami sudah 4 bulan 10 hari. Berselanglah sepekan atau sebulan, datang pria melamar. Kiban cupo, kajit tam kawin. Oh baik nengku, bahkan galam truk tuhun. 1 tahun iddah, itu iddah jahiliyah. Ma iddah kan puk bulan 30 orang lentuk puk tengku. Ma pakan cik pegah galam truk tuhun. Ima haba-haba orang kampung tu. Nya model urina melimang hana setia. Galam truk tuhun lah kau kem kawin lain wah. Tanpa sengaja kita mengharamkan wanita ini untuk mendapatkan suami. So pegah apa harum tu? Kau kan pegah harum menikah le galam idah. Kali idah. Hana tu pegah harum. Hana ne pegah harum, tetapi wati ne pegah hanya model melimang hana setia. Secara tidak langsung kita sudah mengharamkan dia mendapatkan haknya. Itu masih untung setahun, ada batas waktu. Nyon lebih parah lom. Nyan model perumah, melimong hana setia. Agak lom tu jerat lah kau kem kawin lain. Mapa janta preh tu, lampaya ke semua yuk. Ejek rakan, gak lom tu jerat lah kau. Makanya ibu-ibu yang meninggal suami, perhatikan lokasi kuburannya. Jangan di dataran rendah. Nemita bu manyang-manyang wujud. Nyan bagah tu, menyamut temu je ne peka apui. Pasang tenda peka apui je bagah tu. Ini contoh sederhana. Memang kita tidak mengharamkan secara harfiah, tetapi ucapan-ucapan kita menjadikan itu haram. Ketika ada orang meninggal dunia, kita tidak wajibkan kenduri, tetapi ucapan-ucapan kita menjadikan kenduri itu wajib. Kalau mampu silahkan.
Tapi bagi orang yang tidak mampu, jangan disamaratakan. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua, di akhir pembahasan tentang solat, dikutip fatwa dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa mentradisikan, ingat, bukan kenduri, mentradisikan kenduri-kenduri atut. Hari pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 40, 100, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai roh kiamat. Itu adalah bid'ah munkarah, yusabu waliul amri ala man'iha lima bihi minal masyaqqati lirra'iyah. Diberikan pahala kepada waliul amri apabila mampu untuk melarangnya secara permanen karena kasih sayangnya kepada rakyat. Apa yang dilarang? Kalau sudah mentradisi, insidentil, ada orang kaya buat kenduri, silahkan. Yang tidak mampu tidak buat kenduri, biarkan. Bahkan apabila perlu menyona anak-anak yang kaya habis umur cik anak pegat kenduri, tak puya-puya lah. Nya menyadum-dum dran habis umur cik. Nya hang kemah nanti kambing. Kiban cik dengku gajah nanti. Wah. Boleh behlah ramai orang baju hulam. Kenapa? Karena anaknya orang mampu, kaya, tetapi pelit. Pajan cik tak cekak anak yang menyekan tengah habis umur yah ke. Nya nanti kambing, nanti lemah dua buah. Tapi kita harus melihat keadaan. Jangan disamaratakan hukumnya. Ini halful fudul. Maka di dalam agama ada praktek-praktek yang merujuk kepada maslahat. Ada maslahat atau tidak. Maka memperhatikan kondisi hari ini, ceramah-ceramah maulid itu sudah hampir tidak ada maslahat. Coba bayangkan dari beberapa hal yang sudah kita baca tentang sejarah kelahiran Nabi, betapa banyak kerusakan dari ceramah tersebut. Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan cerita. Jauh melenceng. Kenapa? Karena yang kita undang untuk berceramah bukan orang yang menguasai materinya. Pakan cik galak, galak kenong penget. Orang Acehnya menyahana kenong penget, suruh hana mengaudip. Imita orang penget. Mulai dari politik kenong penget, anggaran kenong penget, Bandung kenong penget ya. Terus berceramah kenong penget. Nauzubillah, tidak teliti. Maka bagi saya ceramah-ceramah umum diundangnya menjadi beban, apalagi di ruang publik terbuka benar. Jika dengar ceramah, dengar lucu, 15 minit terpegah habai nanti mai kem lah, greng-grenggah ya Allah. Maka berlomba-lombalah penceramah melucu-lucukan diri. Coba lihat di media sosial, di Facebook, di YouTube, ceramah terlucu abad ini. Nanti ada ceramah terlucu milenium ini. Nilai jualnya tetap lucu. Dulu, saya sebelum berangkat kuliah ke Al-Azhar, sampai 2020, sampai tahun 2000, mohon maaf, sampai tahun 2000, itu setiap kali diundang ceramah, yang kebayang dalam pikiran nyopa bahan lucu lah. Saya cari. Dan sangat puas setelah selesai ceramah, lucu tekim kau. Oh, mak lepas lucu dengkunya. Bahkan dari Gebi Salim tekim-kem sampai habis umur. Habis lucu. Kapan berubah? Saya kuliah di Al-Azhar. Saya dengar ceramah-ceramah dari para ulama di Mesir. Hampir semuanya tidak ada yang lucu. Dan yang paling menarik saya adalah dari seorang singa podium di Mesir. Siapa? Syekh Abdul Hamid Kishik. Beliau itu lugas, tegas, dan bernas. Bahasa beliau, gramatikanya dalam bahasa Arab bisa di-i'rab. Hampir tidak pernah beliau berceramah dengan bahasa Amiyah Mesir. Tetap bahasa Fusah. Baris awal, baris tengah, sampai baris akhir sesuai dengan gramatika, nahwu, dan sharaf. Narasi beliau, cerita-cerita tersebut habis dihafal. Kebenaran beliau sampaikan di hadapan penguasa tanpa ada penyesuaian. Ilike presiden, kita tahu presiden Mesir itu Hosni Mubarak. Beliau bukan orang yang sangat taat pada ajaran agama. Di hadapan presiden beliau ceramah lagi naro, dengar hana ubek ke. Dan beliau sangat berani. Salah satu penyebab keberanian beliau apa? Beliau itu tidak mengetahui presiden hadir. Kenapa? Karena beliau tunanetra. Hana pun presiden liku, ngutakan ubek. Syekh Abdul Hamid Kishik. Beliau matanya itu baru mulai bermasalah, buta, itu ketika sudah sekolah SMA. Maka materi dari kecil beliau itu menghafal kitab-kitab. Ketika mata beliau buta, di rumah sakit dirawat. Masih di rumah sakit, masih dipasang perban.
Beliau bercerita dalam ceramahnya, ayah saya duduk berlutut di samping ranjang sambil menangis. Saya tanya, apa yang engkau tangisi wahai ayahku? Apa kata ayahnya? Saya menangisi nasibmu wahai anakku. Masih muda belia, sekolah baru SMA. Tiba-tiba kedua matamu diangkat oleh Allah Ta'ala dan dunia ini akan gelap. Beliau bercerita sendiri. Apa kata beliau? Ayah, apakah engkau mengkhawatirkan duniaku yang gelap sedangkan akhirat menjadi terang? Saya tidak lagi melihat kemaksiatan. Saya tidak lagi melihat hal-hal yang tidak perlu. Yang terlihat oleh saya sekarang adalah semua yang saya hafal di masa lalu. Itu jawaban seorang anak usia SMA ketika kedua belah matanya diangkat. Maka ayahnya menjadi kuat. Beliau tunanetra, tapi semua ayat, semua hadis, semua cerita beliau ceritakan runut. 1 jam, 2 jam, 3 jam beliau berceramah tanpa ada lucu sama sekali. Tapi rasanya berkedip saja kita rugi. Sedemikian terstrukturnya cerita yang beliau sampaikan. Ceramah. Baru saya berpikir, inilah inti dari dakwah. Menceritakan sejarah-sejarah dengan benar urutannya, lalu diangkat hikmah dengan masa sekarang. Itu realitas. Tanya, lehejum tadi ngau ceramah yang nama cilimong minit lah guys. Apa yang nak betul? Puja dengan selawat dengan kata penghormatan. Yang lain bandumkan. Puja, selawat dengan kata penghormatan. Bahkan puji pun sekarang ini banyak yang salah. Salawat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asraf bukan Nabi. Padahal Nabi itu ashraf. Nabi yang paling mulia. Disebut dengan asraf. Sarfun itu boros, Nabi yang paling boros. Padahal pun Nabi Muhammad ke boros. Dan siapa yang berceramah demikian? Pejabat-pejabat di Aceh. Apakah Aceh syariat Islam? Serambi Mekah. Tapi pejabat Aceh ceramah di pusat. Yang kelebihan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin. Maka ketika hadir para pejabat ini sampaikan sambutan, waktu turun saya berikan tulisannya. Saya tulis, Pak, mohon maaf, izin. Ini bukan asraf, ashraf. Tiroro pejabatnya dapat depan. Maka ketemu pejabat itu jangan sibuk dengan proposal. Waktu merumpok pejabatnya dapat depan syariat. Waktu merumpok pejabat, Pak, nyo pesantren dan balainya galam lehelam tak waktu. Mapa jajak syariat. Nyo kan yang bengehelam tu. Apa cik mana ni? Bahilap ni. Daripada ikan igap mengatakan gerau je. Ini Nabi kita. Maka prinsip dari syariat itu adalah adanya maslahat. Maka nanti di kampung-kampung kita saat berfikir mau buat maulid, silakan buat kenduri. Tapi pikirkan maslahat. Apa maslahat? Yang pertama, janganlah kenduri kampung dengan kenduri rumah bersamaan. Nyopa kenduri bak menasah le pergi rumah le. Oh menasah le pak kecil. Pegat menasah. Nyopa kenduri menasah sabar rumah bak kenduri boh. Semua fokus di menasah. Maka mau melihat pegat rumah, pegat jadual lain. Iran nak pegat kenduri, nah. Iran urol heblah. Iran rencana cewek kecil urol pun belah. Malam urol belah kawai ganyan. Jangan di hari yang sama supaya setiap hari ada kenduri. Nyom tiga, lagi umpan rimung wati terau sampai hanjak, wati dek sampai habis. Nah, makanya saya kemarin itu sangat bahagia dapat undangan maulid 3 kali. Pagi di Polresta, kamu rompok berbunga peri. Cat Urau ada kenduri maulid di Ulai Karing kalau enggak salah. Di Kampung Lam Lumpang. Kabu Urau peri. Sore ada ceramah maulid jepat di sektor timur Darussalam. Ka peri lambu teput. Bengah peri, leho peri, malam peri. Nya berumihi mulut. Ana peh berhadapu. Nya dapu dan nya udip. Saka peh hablau. Mendua gau rugau. Maka buat kenduri itu yang ada maslahat. Yang kedua, kita ingin buat grup dikir. Maka kalau buat grup dikir, jangan semua rumah mendikir mesti pat ada dapat dengawan. Iran nak pegat dikir dan gula pegat. Iran rencana pegat cik belahnya pegat dikir, belah dia pegat dikir, mik berbeda apa. Nyan bet tak pegah di orang dengar, di orang pegah hana upom le, pegah ada pegah noh. Yang ketiga, volumenya itu dijaga. Telinga kita ini ada batas suara yang enak didengar. Mamanya kata klik-klik dan merawang, nyangkakan leh. Yang keempat, ketika ingin buat ceramah, lebih enak ceramahnya itu fokus dalam sebuah ruangan terbatas daripada terbuka.
Nyamnya terbuka jika akan ceramahnya. Cik standing up comedy show. Buat kalangan terbatas dalam masjid. Mahana rembeujak bebejak deh. Buat terbatas. Yang penting terarah. Dan usahakan yang menyampaikan materi adalah guru-guru kita para ulama. Jangan pelawak. Saya tak undang Abu Laititi. Saya tak undang Abu Kuta. Saya tak undang Aba Asnawi. Atau kita carilah ulama-ulama sekitar di sini. Ada Walid Husaini umpamanya. Siapa lagi kita undang? Kita undang. Dulu sebelum Haji Umar jadi politisi kan undang ceramah Haji Maulud kan. Haji Ulama ceramah Maulud. Mungkin di bidang politik beliau hebat. Ceramah Maulud wallahu alam. Sekarang alhamdulillah sedang populer Tengku Kasim Kaubat. Diundang ceramah Maulud. Alhamdulillah. Oh, nyandra nak pegang karena saingan Tengku. Anda tu mau begali dia. Bukan persoalan persaingan, berikanlah sesuatu kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Ada bertengku punya anak ahli bani jauh. Ada akan tengku punya betul. Silakan apapun profesinya. Ternyata beliau kenal tentang sejarah kehidupan Nabi dari A sampai Z. Undang beliau. Kenapa saat kita buat acara seminar, pemateri itu kita tanya CV, kurikulum vitae-nya, biografinya, di mana Anda belajar ilmu, apa sertifikat keahlian Anda. Tapi kenapa sejarah Nabi kita abaikan begitu saja? Siapa saja boleh berceramah maulid, padahal dia tidak mengenal Nabi sama sekali. Maka saran saya, kalau nanti ingin undang penceramah maulid, neci verifikasi le. Nyo tengku tiga lam tetapkan tanggal. Kami mau tanya beberapa hal. Nak maaf tengku. Oh gad. Rasulullah watilahi saubidan ganyan. Asyah dengan Maryam. Oh kagak tengku. Nya undang untuk toker mana je deh tunjuk apa. Kiban ta undang ceramah maulid membidan lahir Nabi yang itu so. Tunuku kan kagak pai. Oh kalau tu apa bidan ganyan asyifa. Oh kagak nak alhamdulillah kena tanyong. Wate Rasulullah lahirnya mana? Ganyan ka berkembang karaya. Nyan an melintai Nabi pada umrah. Melintai Nabi ha. Melintai Nabi Osman ngali. Nyan sagai nako. Nya apa? Oh kajin hana dia hilai tengku tungku rumah undang. Yang sampai tengkunya getuso ke Nabi baru kita undang kembali. Maka berikan panggung kepada orang yang memang patut dan layak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mungkin kita ambil waktu sedikit, barang 5 menit. Bila ada pertanyaan disilahkan dengan segala hormat. Dan satu lagi sebelum saya tutup, sekarang sedang viral foto Abu Madinah kapulih ubat. Nyo hayu balahli, ganya yang mubat dan nyo mumang. Yang pubat Ibu Ida Dayak, pulihan viralnya. Jadi karena terlihat, mohon maaf nih fotonya. Terlihat Abu diajak bangkit berdiri. Abu bisa berdiri, cuma sulit berjalan. Maka lehu pubatnya ke pedang, cija gedong, hana gara-gara obatnya. Cuma hanya kejap, sampai noh hanya kejap cik. Jadi itu untuk meluruskan berita yang viral. Hai dah balah yang WA atau bohong. Apa betul ya Abu kau boleh niku? Apa betul ya Abu boleh niku? Ban saboh dunia itu jangan. Maka saya menjadikan momentum ini untuk mengingatkan benar Abu berobat, tetapi tidak benar bahwa beliau sudah sembuh. Beliau tidak ada gangguan untuk berdiri, hanya sulit untuk berjalan karena kaki beliau bengkak. Dan untuk kondisi tersebut tidak ada perubahan setelah perobatan yang terakhir kemarin. Nya bini nauru dan tanya panenanya kayak penget wakap. Tapi ini viral. Dan sekarang masalahnya pengobatan tersebut tidak lagi gratis. Sudah dimanfaatkan. Ibu Ida Dayak ikhlas mengobati, tetapi ada promotor dan panitia yang memungut biaya. Dan untuk pengobatan kemarin, Abu mengeluarkan biaya untuk sekali pertemuan tersebut 20 juta lebih. Gaji menyekena mita laba je no, kontrak Ibu Ida Dayak ada 3 juta je, 1 miliar je. Puduk, kemudian viralkan videonya, insyaAllah semua orang akan setor biaya 20 juta lebih untuk sekali pertemuan. Pulih hana pulih bahwa Allah Ta'ala. Jadi itu perlu kita sampaikan. Dan saya sudah jauh-jauh hari mengingatkan Abu untuk tidak perlu mencoba. Kenapa? Karena usia beliau sudah di atas 70 tahun. Cik awate geduk-duk pun kejak-kejak lah. Ada pulih ho kejak lah. Bah geduk-duk ke dong.
Tetapi beliau tetap berusaha. Agaknya paling kurang bermudahlah untuk berwuduk, untuk qada hajat, untuk salat. Oh okey, silakan coba. Dan ternyata tidak berhasil. Jadi beliau paling kurang sudah ikhtiar sampai dan yang Malaysia baru cik berata datang. Rezeki minta kero, peng minta kero, habis kero pun akan rudah. Cuma masalahnya video beliau diviralkan untuk diraup keuntungan oleh pihak lain. Ketika melihat Abu Madinah sudah sembuhnya, kerana orang Aceh jamu bak deh. Maka untuk membalas videonya benar ada pahala. Maka saya umumkan sekarang, mudah-mudahan itu menjadi jawaban untuk semua orang yang penasaran. Ingat, Abu tidak lebih sembuh dari sebelumnya setelah pengobatan tersebut. Beliau tidak sakit, hanya mempenyakit. Sehat beliau. Artinya tidak ada bagian yang kewut-kewut, yang ngop-ngop mana. Cuma sulit untuk berjalan. Demikian. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin Rabbal Alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.